kesempatan kali ini kami akan membahas bagaimana cara pengguna Titan mengendalikan Titannya dari dalam. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Nah, langsung saja. Jadi bagaimana cara pengguna Titan, tepatnya 9 Titan, mengendalikan Titannya dari dalam. Perubahan pertama kali pengguna Titan sudah ditunjukkan pada episode pertama dalam animenya, di mana ada kolosal Titan yang bisa mengendalikan kakinya untuk menghancurkan tembok, Sigan Sina dan armor Titan yang menggunakan tubuhnya untuk menerobos tembok Maria. Dan pada episode 7 pertama kalinya kita diperlihatkan Titan Eren, yaitu Attack Titan, melakukan pergerakannya dengan meninju salah satu Titan yang mengancam Mikasa. Nah, pertanyaannya bagaimana bisa tubuh manusia di dalam Titan mengendalikan tubuh Titan layaknya seperti pergerakan manusia? Mari kita lihat bagian dalamnya dulu. Pertama, Eren pada episode 8 saat pertama kali Eren keluar dari tubuh Titannya, ada semacam daging berwarna merah yang menghubungkan semua tubuhnya, mulai dari kaki, tangan, sampai wajahnya. Jadi sebenarnya dari sini kita bisa tahu kalau pengguna Titan bisa mengendalikan tubuh Titannya melalui daging yang terhubung tersebut. Tapi mari kita perjelas saja pada kasus lain. Pada episode 10 terlihat wajah Eren dilapisi daging yang menghubungkannya dengan Titannya dan juga tangannya. Pada episode 12 terlihat wajah Eren hampir semua tertutupi oleh daging ini kecuali matanya. Namun jika kalian perhatikan hal lain, mulai dari tengkuk sampai tangan sampai kaki, semuanya tersambung oleh daging Titannya. Nah, mungkin pertanyaannya kenapa mata Eren tak tertutup daging, namun masih bisa melihat melalui mata Titannya. Namun di episode 21 terlihat sepertinya daging tersebut menutupi wajah Eren, termasuk matanya. Tapi beberapa menit kemudian diperlihatkan bahwa mata kanan Eren terbuka, sedangkan mata kirinya tertutup. Mungkin dari sini terjawab bahwa daging merah ini adalah penghubung penglihatan Eren dengan mata Titannya. Untuk kasus mata kanannya ini mungkin sebenarnya lagi tertutup daging juga. Hanya saja diperlihatkan dari sisi di mana Eren lagi aktif membuka matanya. Jadi walaupun mata Eren tertutup daging, ia masih bisa melihat melalui mata Titannya. Ia jelas bahwa ketika mau dimakan, daging ini menghubungkan mata Eren. Tapi ada tapinya. Jika jawaban daging yang terhubung ke mata Eren adalah alasan kenapa pengguna Titan bisa melihat, maka itu tak menjawab bagaimana Ani pada episode 25, di mana daging merah itu sama sekali tidak menutupi matanya. Dan pada episode 32, desain mata Eren tidak lagi tertutupi oleh daging, malah menghubungkan bagian bawah matanya. Sama juga yang terjadi pada Bennett, Bertolt, dan juga Seke Yeager. Jadi sebenarnya apa yang ingin admin sampaikan? Ya, untuk pertanyaan pertama, bagaimana bisa pengguna Titan melihat, adalah karena daging yang terhubung pada wajah penggunanya tidak harus menutupi mata, cukup di wajah saja. Daging merah ini adalah penghubung segalanya, termasuk mata atau penglihatan. Bukan orang dokter, tapi berdasarkan penjelasan pada gambar ini, saraf optik menghubungkan mata ke otak. Saraf optik seperti kabel listrik yang membawakan informasi penglihatan dari mata ke otak untuk diproses. Jadi untuk kasus Titan, anggap saja saraf optik mereka itu adalah daging merah ini yang menempel tepat di bawah mata mereka. Dan begitulah cara pengguna Titan melihat. Adapun cara mereka tak bisa melihat hanya satu cara, yaitu buat penglihatan mereka buta. Siapa itu? Siapa itu? Nih, dia nih. Kampus. Sabar. Balik. Dari luar, seperti yang dilakukan Levi pada Ani dan juga kepada Seke Yeager, maka penglihatan mereka langsung terputus dari dunia luar. Nah, untuk pertanyaan bagaimana cara mereka mengendalikan tubuh Titannya, sebenarnya juga sudah terjawab dari bagaimana cara mereka melihat. Ya, tepat sekali, daging ini. Tapi apakah kinerjanya sama? Jawabannya tidak, akan sedikit berbeda. Ketika pengguna Titan sudah berubah menjadi Titan, dan saat mereka bergerak seperti gaya bela diri Ani, apakah Ani di dalam tubuh Titannya melakukan gerakan yang sama? Jawabannya tidak, sebenarnya Ani cukup diam saja. Tapi bagaimana bisa menggerakkan tubuh Titan layaknya manusia jika hanya diam saja? Ya, jawabannya sekali lagi adalah daging merah ini, ditambah dengan otak. Nah, otak yang mengirim informasi ke
kepada otot untuk menggerakkan semua tubuh titannya. Dalam artian ini adalah imajinasi, sepertinya dilakukan Rainer ketika mencabut pedang yang tertancap di lehernya. Ia hanya diam saja dan dapat memerintahkan ototnya untuk mencabut pedang tersebut. Karena otak adalah kesadaran, ini juga bisa menjelaskan kenapa Rainer tak mati saat lehernya ketusuk. Karena ia memindahkan kesadaran dari otak ke bagian bawah tubuhnya. Ya, balik lagi, sebenarnya yang mengendalikan tubuh Titan itu adalah otak ataupun kesadaran. Selama kesadaran pengguna Titan masih ada, mereka bisa menggerakkan tubuhnya. Contohnya Rainer, lihat otak di bagian kepalanya sudah seperti habis tanpa sisa. Entah Rainer memindahkan kesadarannya lagi. Tapi dari sini kita tahu bahwa selama masih ada daging merah itu yang menghubungkannya dengan Titannya, ia masih bisa bergerak. Terbukti Rainer masih bisa berbaring dengan menggunakan tubuh Titannya. Intinya apa? Ya, kesadaran dan daging penghubung. Selama itu masih ada, itu bisa mengendalikan tubuh Titan. Dan ini jugalah yang bisa menjawab kenapa Warhammer Titan bisa mengendalikan tubuh Titannya tanpa berada di dalam Titannya. Jawabannya simpel. Lihat, ada kabel penghubung. Walaupun memang terlihat putih, tapi pasti inilah daging yang dimiliki pengguna Titan palu perang. Tanpa daging, ia tak akan bisa melihat maupun melakukan pergerakan. Dan ketika kabel atau daging itu terputus, mengirim informasi pada tubuh Titannya. Dan jawaban tambahannya adalah pengguna Warhammer Titan masihlah dalam keadaan perintah atau imajinasi. Ketika Ani mengangkat kaki dengan Titannya, ia tak harus mengangkat kaki di dalam tubuh Titannya. Tidak harus.